Pilgub Jakarta menjadi sorotan banyak orang terutama pada calon pemimpin yang nanti akan menjabat selama 5 tahun ke depan bagi kota Jakarta. Salah satu calon yaitu pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno mendapat perhatian banyak orang. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang ikut mengomentari pasangan satu ini. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Saya adalah asli lahir di kota Jakarta, yaitu tepatnya 18 Agustus tahun 66. Jadi saya anak Jakarta, walaupun orang tua saya orang Batak. Nama saya Togar Situmorang, praktisi hukum profesi saya. Jadi terkait dengan Pilgub 2024 kali ini menarik. Karena kenapa? Ini tidak ada yang memang sama-sama sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan dan lebih dominan kekurangannya. Satu, Ridwan Kamil bukan asli atau orang lahir di Jakarta. Dia adalah produk dari Jawa Barat. Tapi karena keperluan partai, dicadang-cadangkan, diajukan jadi resmi di pilkada melalui partai yang mendukung Ridwan Kamil. Demikian juga Pramono Anung. Ini digadang-gadangkan menjadi calon gubernur di pilkada tahun ini. Namun, tadi seperti saya bilang, kedua-duanya ini punya segi daripada minusnya. Yang satu sebelah diduga ya, keduanya ini dari calon Pramono Anung maupun Rano Karno ada terkait indikasi korupsi atau tindak pidana. Yang satunya lagi, yang tadi saya bilang, masih diperdebatkan kemampuan di dalam hal melanjutkan visi misi yang sudah ada sesuai kebutuhan masyarakat kota DKI ini, yaitu kota Jakarta yang kita sangat cintai. Makanya dua calon ini, dua kandidat ini akan menarik. Itu. Kalau abang sendiri menilai secara pribadi seperti apa dengan sosok calon gubernur kita nih, dari RK sama dari Pramono Anung? Kalau dari hati nurani saya, itu jelas ada sosok yang saya lihat wakil gubernurnya, yaitu Rano Karno. Karena kita tahu Rano tumbuh besar, tumbuh kembang, sama dengan saya, mungkin usia saya sama Rano Karno tidak terpaut jauh, apalagi dulu Rano sempat membuat film layar lebar yang sangat-sangat fenomenal yang sampai saat ini menjadi satu hal legendaris, yaitu yang bernama Cidul. Rano Karno dengan Yesi Gusman. Kita cinta dari SMA. Dan kita cinta dari SMA ini kebetulan beliau itu kan dulu di SMA Anam Bulungan, Jakarta Selatan. Bagaimana kita tahu anak-anak Jakarta Selatan dulu begitu sangat favorit, sangat menjadi trend center dari dulu pada saat itu zamannya. Nah, itu yang kita tertarik. Namun karena seiring waktu ada perkembangan lainnya, maka kita akan lihat kemampuan daripada kandidat lain, yaitu Ridwan Kamil dengan pasangannya. Nah, walaupun kita tahu keduanya ini masih dalam posisi ranah tidak terindikasi, namun terkait masalah kota Jakarta, saya yakin dari pihak Ridwan Kamil ini butuh betul-betul pendalaman, betul-betul mengenal ibu kota Jakarta ataupun DKI Jakarta itu harus betul-betul melekat, bukan hanya melanjutkan program dari terdahulu. Itu menandakan Ridwan Kamil tidak mempunyai ide. Nah ini, jadi sekarang bagaimana rakyat melihat? Adakah pemimpin yang tidak mempunyai visi misi hanya menjalankan daripada ide-ide pemimpin DKI yang dulu, atau daripada calon pasangan yang diduga ada satu permasalahan yang belum tuntas? Ini adalah hal yang menarik yang patut kita tunggu kelanjutannya. Bang, tapi ada netizen bilang Pramono Anung hanya di dalam tanda kutip itu menjual Rano Karno, Sidul. Sedangkan kita kan mencari sosok gubernur, Bang, bukan wakil gubernur. Gimana tanggapan tentang
tanggapan netizen seperti itu, Bang? Itu sangat saya setuju. Karena tadi sosok Rano Karno itu adalah sosok yang fenomenal. Tadi seperti saya bilang, saya sama Rano mungkin tidak terpaut jauh. Karena saya tahu bagaimana Rano pada saat eksis di dalam hal film yang namanya Kita Cinta dari SMA. Lalu disitulah ada yang namanya Gali dan Ratna. Begitu fenomenal sampai terakhir adalah Sidul Anak Sekolahan. Nah, kalau ini terus diputar, terus di brainstorming, ya kemungkinan masyarakat akan memilih benar, yaitu figur Rano Karnonya, bukan figur Pramono Anungnya. Karena siapa yang kenal Pramono Anung? Tidak ada yang kenal, karena Pramono Anung kan orang birokrat, jarang tampil di layar kaca secara linier, secara santai. Pasti konflik-konflik yang tampil pada saat Pramono Anung itu adalah tentang terkait pekerjaan, ya baik istana, baik pekerjaan tentang program-program pekerjaan Republik Indonesia. Beda dengan Rano. Rano ini adalah seorang entertain, seorang artis. Dia jago sebagai penyanyi, dia bisa juga bintang film, pokok seniman serba bisa. Jadi sosok Rano betul lebih populer, lebih tinggi dikenalnya oleh masyarakat, terutama di DKI Jakarta. Jadi nggak salah kalau netizen bilang ya Pramono sebenarnya hanya mendongkrak daripada kepopuleran Rano Karno. Tapi bisa dibilang justru keuntungan bagi Pramono, Bang. Itu justru bukan keuntungan, malah saya lihat. Jadi sosok daripada Pramono itu tidak kuat di mata masyarakat. Cuman kalau dari sosok kejelian seorang ketua umum partai, sosok Rano yang ditampilkan untuk mendampingi Pramono untuk menaikkan pamor itu tepat. Terus yang kalau RK, Bang, gimana Bang RK? Nah, kalau Ridwan Kamil sendiri kan tadi seperti saya bilang, dia itu kan bukan produk orang Jakarta. Dia tidak ngerti statusnya ataupun situasi di kota Jakarta. Dia lebih banyak di Jawa Barat. Betul, di Jawa Barat dia sukses. Tapi indikator kesuksesan dia di Jawa Barat akan berbeda dengan status kesuksesan di DKI Jakarta. Yang memang standarnya itu terlalu tinggi dan juga itu permasalahannya yang sangat hitoristik. Berarti banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus ditangani. Nah, itu belum tentu sosok ini bisa mampu, apalagi beradaptasi secara cepat. Kalau ditanya siapa yang akan jadi pemenang, masyarakat atau netizen itu memandangnya secara sederhana. Figur yang dilihat adalah figur yang sudah melekat di mata ataupun di hati mereka. Hanya satu nama, yaitu Sidul Anak Sekolahan atau Gali dan Ratna. Saya yakin Pramono Anung dan Rano Karno yang akan menang Pilgub 2024. Toga Situmorang.